Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia dari jurusan Perikanan 2C. Di sini saya akan berbagi edukasi ke kalian-kalian semua nih guys. Itu tentang praktikum avertebrata. Di sini kita akan membahas tentang arthropoda, yaitu dari filum Crustacea. Nah, apa sih arthropoda itu? Nah, simak ya baik-baik. Nah, arthropoda dalam bahasa Latin yaitu arthro yang artinya ruas, buku atau segmen, dan podos yang artinya kaki. Nah, merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Nah, segmen tersebut itu terdapat pada tubuhnya. Tubuh arthropoda itu memiliki simetris bilateral dan tergolong triploblastik selomata. Nah, tubuh arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada setiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Nah, segmen bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Ciri lain dari arthropoda adalah adanya kutikula keras yang membentuk rangka luar atau eksoskeleton. Nah, eksoskeleton itu tersusun dari kitin yang disekresikan oleh sel kulit. Nah, eksoskeleton itu melekat pada kulit, membentuk perlindungan tubuh yang kuat. Jadi eksoskeleton itu sering disebut juga dengan pelindung tubuh pada arthropoda. Eksoskeleton terdiri dari lempengan-lempengan yang dihubungkan oleh ligamen yang fleksibel dan lunak. Nah, eksoskeleton itu tidak dapat membesar mengikuti pertumbuhan tubuh. Oleh karena itu, tahap pertumbuhan arthropoda selalu diikuti dengan pengelupasan eksoskeleton lama dan pembentukan eksoskeleton baru. Sistem saraf arthropoda berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Pada berbagai tempat di segmen tubuh ada pembesaran saraf tangga tali yang disebut ganglia. Apa sih fungsinya ganglia? Nah, ganglia itu berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Nah, di bagian interior ganglia ada yang lebih besar yang berfungsi sebagai otak. Arthropoda itu bernapas dengan insang, trakea atau paru-paru buku. Sisa metabolisme berupa cairan dikeluarkan oleh organ ekskresi yang disebut saluran atau tubula Malpighi. Sistem reproduksi arthropoda pada umumnya secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan partenogenesis. Apa sih partenogenesis itu? Partenogenesis itu pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Nah, individunya itu bersifat steril. Organ reproduksi jantan dan betina pada arthropoda itu terpisah, masing-masing menghasilkan gamet pada individu yang berbeda sehingga bersifat dioses atau berumah dua. Nah, hasil dari fertilisasi itu berupa telur. Selanjutnya yaitu kita ke Crustacea. Apa sih Crustacea itu? Nah, Crustacea itu adalah hewan akuatik yang hidup di air tawar atau di laut. Nah, Crustacea mempunyai kulit atau cangkang yang keras disebabkan adanya endapan kalsium karbonat pada kutikula. Nah, semua atau sebagian ruas tubuhnya itu mengandung apendik yang aslinya biramus. Nah, dia itu bernapas dengan insang atau seluruh permukaan tubuh. Ciri-ciri Crustacea yang pertama itu antenanya berjumlah 2 pasang, mempunyai kaki sepasang pada tiap ruas tubuh. Nah, sedangkan pada udang atau kepiting mempunyai 5 pasang kaki jalan.
kepala dan dada krustasea itu menyatu, disebut cephalothorax. Nah, pada bagian kepala dan dada dilindungi oleh tameng, yaitu kulit keras yang disebut carapax. Nah, kakinya itu dapat digunakan untuk berjalan, berenang, atau menempel. Sistem pencernaan krustasea itu dimulai dari mulut ke kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, sisa metabolismenya itu keluar melewati kelenjar hijau. Jenis kelamin krustasea itu sudah dapat dipisahkan dan bersifat hemaprodit. Nah, pembuahannya itu terjadi secara internal. Nah, telur yang berisi zigot menetas menjadi larva, selanjutnya tumbuh menjadi dewasa melalui pergantian kulit yang berkali-kali. Kita udah nih, istilahnya teorinya kan udah. Nah, setelah itu kita kan dari tadi bingung, yang mana sih bagian-bagiannya, di daerah apa aja sih bagian-bagian krustasea itu. Kita sekarang ke bagian menggambar. Nah, fungsinya menggambar itu banyak teman-teman. Kita itu bisa tahu di bagian apa, bagiannya di mana gitu. Nah, oke, stay tune terus ya. Haha. Oke guys, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi tersebut kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih proses dalam pembelajaran ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.